Apa kabar sobat milenial? Pada kesempatan kali ini saya Yonatan Widianto dari program studi Teknik Informatika. Saya didampingi oleh saudara Andreas yang kebetulan dia adalah alumni dari program studi Teknik Informatika. Kita ingin tahu ini saudara Andreas, ya, karena tadi saya sebutin backgroundnya gimana nih sekarang ini, kerjaan bagaimana? Ya, Pak Yonatan, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Jadi saat ini saya bergerak di bidang teknologi informasi. Jadi di mana perusahaan yang saya dirikan sama partner saya itu menangani sistem-sistem perusahaan. Jadi kita yang membuatkan software yang menghandle nanti ada transaksi, pencatatan absensi, kemudian penggajian, kemudian ada pencatatan alur keluar masuk barang, stok dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Semua dalam bentuk perangkat lunak atau software. Software. Ya. Software. Dan semuanya itu kita kerjakan secara custom. Oh, jadi maksudnya ada bisa dilakukan secara pesanan khusus gitu maksudnya? Betul. Oke. Karena menurut pengalaman kita ya, jadi ada perusahaan A dan perusahaan B, bidangnya sama, usahanya sama, tapi mereka punya aturan yang berbeda. Ya. Dan itu kami dari Arkas Ideas ya, perusahaan kami itu bisa untuk menangani hal itu. Oke. Jadi saudara sobat milenial perlu diketahui bahwa Kak Andreas ini dia bisa dikatakan punya usaha sendiri ya, betul ya? Betul. Oke. Boleh dong bercerita kira-kira dulu studi di Widya Kartika itu gimana? Apakah memang dari sebelum gabung di Widya Kartika sudah punya cita-cita mau bikin apa tadi nama perusahaannya Arkas Ideas ya. Nah, itu apa punya cita-cita gitu? Mungkin bisa diceritakan? Iya, sebenarnya ceritanya agak lucu Pak ya. Jadi pada saat saya SMA itu lebih suka yang namanya desain. Lebih suka yang namanya desain karena waktu SMA itu kan dapat pelajaran yang namanya Photoshop ya. Iya. Jadi karena kita yang masih SMA, waktu itu saya masih SMA, mengira informatika itu desain gitu. Begitu sudah daftar, sudah masuk, ternyata kok berhubungan sama matematika dan pemrograman. Oke, saya jalani aja sama teman-teman satu angkatan sampai pada satu titik. Kalau nggak salah itu semester 7 Pak ya. Semester 7 itu kan ada mata kuliah namanya kerja praktek. Ya. Di situ kita nggak bisa kerja secara kelompok karena penilaiannya kan sendiri-sendiri. Betul. Nah dari situ itu titik balik saya Pak. Jadi dari yang apa sih programming itu, saya nggak mau tahu lah. Akhirnya sampai saya mencintai apa yang namanya pemrograman. Jadi pada saat kerja praktek itu saya dapat satu tugas. Karena saya basicnya sudah tidak ada pemrograman, karena kan cuma ya sekedar kuliah absen selesai, akhirnya mau tidak mau belajar dan belajar. Saya sering ngumpulnya di labcomnya UIK ya, Laboratorium komputernya UIK. Di situ saya bertemu dengan teman-teman yang suka pemrograman, juga di sana ada dosen-dosen yang sering keluar masuk, bahkan sepintas memantau saya, kadang kalau saya tanya diajari juga gitu. Dari situ titik balik saya mencintai pemrograman. Ternyata seru ya, asik ya gitu. Apalagi kalau program yang saya buat ini bisa menjadi solusi untuk orang lain. Iya. Termasuk perusahaan lain juga, perusahaan klien ya. Itu menjadi satu kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Sampai saat ini akhirnya saya hobi Pak, pemrograman itu. Wah. Jadi prosesnya luar biasa sebenarnya. Mulai dari suka menjadi suka ini. Iya. Ya memang sih proses yang panjang itu, terus terang aja itu. Jadi buat sobat milenial ya, terutama mahasiswa informatika, jadi nggak usah takut lah. Namanya pemrograman itu kalau kalian tahu kuncinya, itu pasti jadi hobi nanti, seru. Jadi kesukaan. Betul juga ya.
kita dengar di luar sana kebutuhan akan ilmu informatika, kontribusinya kepada masyarakat itu sangat dibutuhkan. Kira-kira menurut Kak Andreas ini, lulusan dari Widya Kartika khususnya, harusnya itu bagaimana? Mungkin proses belajar yang harus disiapin, atau soft skill-nya, kira-kira apa yang dibutuhkan nih? Oke, terima kasih Pak Yonatan. Jadi, kalau saya bicara lebih spesifik ke dunia informatika ya, ini kita tarik dulu ke belakang. Ya. Pada saat pandemi, itu namanya teknologi, namanya online, itu grafiknya gini, menanjak. Kenapa? Karena banyak hal yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau bersentuhan, itu semua diwakilkan melalui online. Kalau sudah berkata online, itu ada hubungannya dengan yang namanya informatika. Iya, betul. Ada software yang digunakan untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya. Ada juga yang digunakan untuk transaksi, untuk pembayaran, untuk komunikasi dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah ngomong ke situ, berarti dunia informatika ini sangat berdampak sekali ya. Berdampak sekali dengan keadaan saat ini. Kenapa? Karena kan semuanya online. Semuanya online. Nah, kalau online, kita dunia informatika itu yang seharusnya menurut saya itu yang support. Nah, peranannya banyak malahan ya. Peranannya sangat banyak. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi kayaknya sudah jadi kebutuhan ya, malah menjadi kebutuhan. Kalau ingat saya dulu waktu sekolah, 3 kebutuhan pokok ya, pakaian, sandang, pangan. Sekarang malah tambahan 1, informasi ya. Informasi itu sudah menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Bahkan ya boleh dikatakan kita nggak bisa kalau nggak ada informasi yang bisa kita terima, betul ya. Nah, ini kira-kira nih, saya boleh minta tips saja, khususnya bagi sobat milenial ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa kira-kira kalau saya nanti mau punya profesi di bidang informatika ya, kira-kira tips apa yang dibutuhkan dalam proses belajarnya mungkin, atau kadang ada juga sih kalau saya lihat sobat milenial ini kecenderungannya malah belajarnya mandiri. Betul ya, cenderungan belajar mandiri kok. Kita yang istilah kampus itu kan cuma mengarahkan aja, mereka kan tinggal berjalan sendiri gitu. Nah, kira-kira ada tips apa yang bisa dibagikan nih pada sobat milenial? Kalau tips yang pertama itu harus update teknologi ya, karena kalau kita bicara tentang dunia pemrograman ya, ini lebih khusus lagi ya. Itu tidak ada pemrograman yang selamanya bisa, satu pemrograman bisa untuk semuanya, itu tidak ada. Jadi dalam dunia web itu ada sendiri, dalam dunia desktop ada sendiri, dunia mobile ada sendiri, dan itu pun setiap tahun itu selalu ada yang baru, selalu lebih bagus lagi, selalu lebih baik lagi. Maksudnya gini, bahasa pemrograman yang baru itu ada lagi, dan itu cakupannya lebih luas dan lebih bagus. Nah, kalau saran saya ya tetap harus cari informasi. Jadi harus tetap belajar. Oh, sekarang yang lagi ngetrend ini. Gimana sih cara belajarnya ini? Kebanyakan sih bahasa pemrograman yang baru itu ada tutorialnya di YouTube atau di Google juga bisa cari. Mungkin bisa juga ya sobat milenial ini bertanya-tanya ke dosen-dosen kalian ya. Pak, ini saya ada informasi ini, gimana? Dosen itu juga enak loh dibuat sharing biasanya. Nah, terus ini yang terakhir nih Kak Andreas. Ini kan kita rame-ramenya tren ini tentang kecerdasan buatan. Nah, itu menurut Kak Andreas sendiri gimana? Kalau kecerdasan buatan itu kan sebetulnya lebih ke sesuatu logika atau algoritma yang nantinya bisa menggantikan peran manusia dalam dunia kerja. Ya kan? Kalau di bidang saya itu tidak terlalu ke arah situ, jadi kalau menurut saya ya itu tingkat yang expert ya, bagus juga untuk teman-teman atau sobat milenial pelajari. Itu aja sih. Kayaknya sudah banyak juga toolsnya ya.
di alat bantunya juga Ya. banyak sih. Apalagi sekarang training untuk kecerdasan buatan kalau nggak salah udah banyak juga ya, banyak juga latihannya juga banyak. Jadi kalau boleh dikatakan sih teman-teman dari sobat milenial ya, kelihatannya memang dunia informatika itu masih harus istilahnya masih banyak yang membutuhkan ya. Jadi kalau dikatakan apakah informatika itu sesuatu kira-kira sesuatu yang menyeramkan enggak sih? Enggak juga ya sebenarnya, enggak sih teman-teman ya. Kalau dikatakan sesuatu yang menyeramkan ya itu mungkin karena ya proteksi dari diri, karena belajar sesuatu yang baru itu memang butuh proses, betul ya, butuh proses ya. Dan kejadian belajar proses itu memang harus dilakukan sepanjang hayat, betul ya Kak Andreas ya. Apalagi Kak Andreas ini terus belajar ya Kak ya. Ya. Sampai hari ini pun saya ketemu sama Kak Andreas tadi sebelum kita bincang lebih lanjut seperti ini, itu juga kita sharing informasi, ada update yang baru, ada sesuatu yang baru. Jadi mau tidak mau teman-teman ya, proses belajar itu memang kayaknya sangat-sangat dibutuhkan ya. Memang tantangan yang ada di dunia informatika itu memang tiap hari ya kayaknya ya. Betul. Tiap hari terus bertambah, tiap hari memang ya menuntut kita lah untuk selalu belajar, untuk selalu update. Jadi kalau dikatakan apa sih yang kira-kira menjadi kesulitan ya, kesulitan itu pasti ada, betul ya. Kesulitan itu pasti ada, tapi bagaimana kita melaluinya, bagaimana kita menjawab tantangan yang ada, itu yang menjadi istilahnya itu kalau boleh dikatakan sobat milenial itu adalah generasi atau Anda sobat milenial itu adalah orang yang harusnya berani menjawab segala tantangan, betul ya Kak Andreas? Harus berani itu, karena kalau enggak yang boleh dikata sekarang boleh dikatakan gimana sih kalau kita nggak berproses ya, gimana kita nggak berjuang kalau kita istilahnya nggak berani melangkah, gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Andreas untuk kehadirannya di kesempatan kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih buat perhatiannya buat sobat milenial. Salam daripada kami, salam humanis, inovatif, kreatif.